kasih banyak kepada dosen pengampuh yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami pada video kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, presenter pertama yaitu atas nama Hijrah, presenter kedua atas nama Hajira, presenter ketiga atas nama Suci Nilansari, presenter keempat yang atas nama Trivena Pambone, dan yang presenter terakhir atas nama Rizky Isdayanti. Kelompok kami akan membahas materi mengenai menganalisis kurikulum IPS SD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja presenter pertama akan menjelaskan materinya. Menganalisis kurikulum PSSD yang pertama itu kurikulum 1964 menggunakan istilah pendidikan kemasyarakatan. Ada dua kelompok mata pelajaran, ialah kelompok dasar yang terdiri atas sejarah Indonesia, bahasa Indonesia dan civis, dan kelompok cipta yang terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia, dan kemudian digabungkan selanjutnya berguna menjadi pendidikan keluarga negara yang merupakan kolerasi dan ilmu dari ilmu bumi, sejarah, pengetahuan keluarga negara. Yang kedua, kurikulum 1968 terjadi perubahan pengelompokan mata pelajaran sebagai perubahan orientasi pendidikan. Mata pelajaran di sekolah dibedakan menjadi pendidikan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Yang ketiga, kurikulum 1975. Lahirlah kurikulum 1975 yang mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yakni pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum 1975 dikemukakan secara eksplisif istilah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang merupakan fungsi atau perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Pelajaran IPS pun berfungsi dan mendukung tercapainya tujuan PMP. Yang keempat, kurikulum 1984. Menjelang adanya perbaikan kurikulum 1975, tahun 1980 muncul bidang studi PSPB. Gagasan dari mata pelajaran ini hampir sejenis dengan IPS sejarah dan PMP. Upaya perbaikan kurikulum IPS 1975 baru terwujud pada tahun 1984. Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum 1975 ditinjau dari segi pendekatan metodologi pembelajaran kurikulum PS pada tahun 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif dan untuk IPS SMP dan pendekatan disiplin terpisah untuk SMA, sedangkan pendekatan untuk sekolah dasar lebih mirip menggunakan integratif. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Hijrah, yaitu menganalisis kurikulum IPS di SD. Materi yang kelima yaitu kurikulum 1945. Pada tahun 1994 terjadi perubahan kurikulum IPS. Dalam kurikulum 1945 dinyatakan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara. Yang keenam yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan ekonomi yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ketentuan tentang implikasi dari peraturan perundang tersebut adalah dikeluarkan kebijakan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP beserta pedomannya dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain, meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah. Poherwati, Leo Endan, dan Emrik Sofian 2013. Paduan memahami kurikulum dengan kompetensi dasar yang lain. Ada kurikulum 1947 atau yang dikenal dengan rencana pembelajaran. Yang pertama, ada kelebihan kurikulum. Yang pertama, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan sebagai faktor pentingnya dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum tersebut, yang pertama itu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola
pola pengajaran penjajah. Yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah efektif. Yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia sehingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Yang kedua, ada kurikulum 1952 atau yang dikenal dengan rencana pembelajaran terurai. Adapun kelebihan dari kurikulum tersebut, yang pertama telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, ada pada kurikulum 1952 ini, materi pembelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum tersebut, yang pertama, materi pembelajaran belum berorientasi masa depan karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu, dan dengan demikian belum memiliki visi kebutuhan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pembelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun menentukan sumber materi pelajaran. Yang ketiga, ada kurikulum 1964 atau yang dikenal dengan rencana pendidikan. Nah, adapun kelebihan dari kurikulum tersebut yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Adapun kekurangan dari kurikulum tersebut yaitu muatan materi pembelajaran bersifat teoristik, tak mengaitkan dengan permasalahan aktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang dapat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Nah, yang keempat, ada kurikulum 1966 atau yang dikenal dengan correlate subject kurikulum. Adapun kelebihan dari kurikulum tersebut yaitu pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Nah, adapun kekurangan dari kurikulum tersebut ini yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok saja dan muatan materi pembelajaran bersifat teoristis dan mengaitkan dengan permasalahan aktual di lapangan. Nah, yang kelima, ada kurikulum 1975. Adapun kelebihan dari kurikulum tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Trivena. Yang keenam itu ada kurikulum 1984 atau CBSA. Nah, kelebihannya itu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa yang berdiskusi. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Nah, kelebihannya itu ada dua. Yang pertama, penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Yang kekurangannya itu materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Dan kurikulum yang ke-8 itu 2002 sampai 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kelebihannya itu dalam
pelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa dan penggunaan pendekatan pada metode yang bervariasi. Kekurangannya itu kurangnya sumber belajar yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Yang kesembilan itu kurikulum 2006 sampai sekarang atau disebut dengan KTSP. Pilihannya itu dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional. Kekurangan KTSP itu minimnya sosialisasi dan kesiapan antara sarana dan prasarana pendukung pendidikan, dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Yang ke-10 itu kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Nah, kelebihannya itu siswa lebih dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah. Adanya penilaian semua aspek, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kekurangannya itu guru kebanyakan beranggapan dengan kurikulum 2013. Guru tidak perlu menjelaskan, banyak guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013. Kurangnya pemahaman guru dengan pendekatan, serta tidak pernah guru tidak dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013 karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang ke-11 itu kurikulum merdeka. Nah, kelebihan kurikulum merdeka ini yang pertama, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru dapat memilih metode yang tepat untuk mengajar. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Kekurangannya itu yang pertama, mengurangi standarisasi pendidikan. Salah satu kekurangan kurikulum merdeka belajar ini adalah bahwa sistem ini mengurangi standarisasi pendidikan di Indonesia. Dalam sistem ini, setiap siswa dapat mengajar tujuan mereka sendiri yang mungkin berada dari siswa lain. Yang kedua, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan peran aktif guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang terakhir, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Dan akan melanjutkan paparan materi dari presenter keempat, yaitu landasan filosofis kurikulum IPS SD. Yang pertama yaitu landasan filosofis guru IPS dan perubahan zaman. Ada dua aliran filsafat, yaitu ekstremitas dan radikal. Nah, reaksioner yaitu hati-hati dan takut pembaharuan, dan radikal yaitu sangat mendukung pembaharuan. Nah, menyikapi hal itu, guru IPS dapat menempati salah satu dari 4 titik utama yang terletak di antara dua ekstremitas, yaitu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Nah, jadi yang pertama tadi esensialisme, perennialisme yaitu keyakinan adanya kebenaran yang sifatnya abdi dan mutlak. Yang kedua yaitu esensialisme, yaitu faham bahwa ada hakikat minimum tertentu yang harus dipertahankan sekolah atau hasil independen pengetahuan dan kebijakan masa lampau. Yang ketiga yaitu progresivisme, yaitu faham bahwa sesuatu harus dilakukan secara ilmiah dan sekolah sebagai pendahulunya. Dan yang terakhir yaitu rekonstruksionisme. Nah, rekonstruksionisme ini mirip seperti progresivisme, tetapi lebih maju secara konkret, lebih mendekati tujuan ideal, yaitu sekolah menjadi pelopor usaha pembaruan di masyarakat. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami bawakan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.